Topik perencanaan pesan bisnis merupakan salah satu dari bagian daripada komunikasi bisnis. Yuk kita lihat bersama-sama. Perencanaan pesan bisnis adalah proses yang digunakan oleh pelaku bisnis untuk mengidentifikasi dan menganalisis pesan bisnis yang akan disampaikan kepada karyawan, pelanggan, dan pemangku kepentingan lainnya. Dengan melakukan perencanaan pesan bisnis, kita dapat mengoptimalkan komunikasi mereka, memastikan bahwa pesan-pesan yang disampaikan secara efektif, dan mencapai tujuan bisnis yang diinginkan. Perencanaan pesan bisnis adalah proses komposisi penyusunan pesan bisnis yang terdiri dari beberapa tahapan. Di antaranya, 1. Perencanaan tujuan audiens, ide, dan saluran. Tahap pertama dalam perencanaan pesan bisnis adalah menentukan tujuan komunikasi, identifikasi audiens yang akan menjadi penerima pesan, merumuskan ide, serta memilih saluran komunikasi yang tepat. 2. Pengorganisasian ide. Setelah tujuan, audiens, dan ide pesan bisnis ditentukan, langkah perencanaan pesan bisnis selanjutnya adalah mengorganisasi ide-ide ini dengan rapi. Pengorganisasian ide memastikan bahwa pesan memiliki alur logis dan terstruktur dengan baik. Ini melibatkan pembagian informasi ke dalam bagian-bagian yang jelas dan menentukan urutan yang paling efektif untuk menyajikan informasi tersebut. 3. Membuat draft dan merangkai kata, kalimat serta paragraf. Dalam proses perencanaan pesan bisnis ini, pesan bisnis sebenarnya mulai dibuat. Pengirim pesan akan membuat draft pesan dengan memilih kata-kata yang tepat, merangkai kalimat yang efektif, dan mengatur paragraf sesuai dengan urutan informasi yang telah ditentukan. Pesan harus ditulis dengan jelas, ringkas, dan sesuai dengan audiens yang dituju. 4. Merevisi. Proses perencanaan pesan bisnis tidak berakhir setelah pembuatan draft. Tahap terakhir, yaitu revisi, adalah langkah penting. Revisi melibatkan peninjauan kembali pesan untuk memastikan kejelasan, ketepatan, dan kelengkapan. Pesan yang baik harus bebas dari kesalahan tata bahasa, ejaan, dan harus mengkomunikasikan pesan dengan efektif. Pada tahap ini, pengirim pesan dapat memperbaiki dan menyempurnakan pesan sesuai kebutuhan. Bentuk pesan bisnis yang saat ini digunakan, di antaranya. 1. Surat bisnis. Surat bisnis adalah salah satu bentuk komunikasi tertulis yang digunakan dalam dunia bisnis. Surat bisnis sering digunakan untuk berbagai keperluan, seperti berkomunikasi dengan klien, pelanggan, mitra bisnis, atau bahkan dalam kepentingan internal perusahaan. 2. Email bisnis. Email bisnis adalah bentuk komunikasi elektronik yang sangat umum dalam dunia bisnis saat ini. Email digunakan untuk berkomunikasi dengan cepat dan efisien dengan kolega, klien, mitra bisnis, atau pelanggan. 3. Laporan organisasi. Laporan organisasi adalah dokumen yang merinci kinerja, hasil, dan informasi terkait perusahaan atau organisasi. Laporan ini umumnya disusun secara berkala, seperti laporan tahunan atau laporan kuartalan, dan ditujukan kepada pemangku kepentingan, seperti pemegang saham, investor, dan pihak berwenang. 4. Pertemuan dan pidato bisnis. Pertemuan dan pidato bisnis adalah cara penting untuk berkomunikasi secara langsung dengan anggota tim, klien, atau pemangku kepentingan lainnya. 5. Telemarketing. Telemarketing adalah bentuk komunikasi bisnis yang melibatkan panggilan telepon kepada calon pelanggan atau klien potensial untuk tujuan pemasaran atau penjualan. Bentuk komunikasi pesan pada era milenial, saat sekarang, tampaknya lebih beragam, serta jangkauan yang hampir tak terbatas. Yang sering digunakan saat ini, di antaranya. 1. Email. Bentuk komunikasi ini telah dijelaskan sebelumnya, hal ini termasuk kategori komunikasi elektronik. 2. Pesan teks atau SMS. Pesan teks atau SMS adalah pesan singkat yang dikirimkan melalui telepon seluler, yang saat ini sudah mulai berkurang penggunaannya. 3. Chat. Chat adalah bentuk komunikasi digital yang memungkinkan pengguna untuk berbicara secara langsung dengan orang lain melalui aplikasi atau platform tertentu, seperti WhatsApp, Line, atau Facebook Messenger. 4. Media sosial. Media sosial adalah platform online yang memungkinkan pengguna untuk membuat profil pribadi, berbagi konten, dan berinteraksi dengan orang lain. Contoh media sosial termasuk Facebook, Instagram, Twitter, atau LinkedIn. 5. Video konferensi.
Video konferensi adalah bentuk komunikasi digital yang memungkinkan pengguna untuk berbicara secara langsung melalui video dengan orang lain di tempat lain. Video konferensi biasanya digunakan untuk rapat, presentasi, atau kelas online. 6. Blogging. Blogging adalah bentuk komunikasi digital yang memungkinkan pengguna untuk menulis atau membagikan konten secara online melalui blog pribadi atau platform lain. 7. Podcast. Podcast adalah bentuk komunikasi digital yang memungkinkan pengguna untuk membuat rekaman audio, seperti wawancara atau diskusi, dan membagikannya di platform online seperti Spotify atau Apple Podcast. 8. Forum diskusi. Forum diskusi adalah platform online yang memungkinkan pengguna untuk berbicara atau berdiskusi dengan orang lain tentang topik tertentu. Forum diskusi dapat ditemukan di website tertentu atau media sosial. 9. Aplikasi messaging. Aplikasi messaging adalah aplikasi mobile yang memungkinkan pengguna untuk mengirim pesan instan kepada orang lain di seluruh dunia. Contoh aplikasi messaging termasuk WhatsApp, Line, atau Telegram. 10. Webinar. Webinar adalah bentuk komunikasi digital yang memungkinkan pengguna untuk menghadiri acara atau presentasi online. Webinar biasanya digunakan untuk tujuan pendidikan atau promosi bisnis. 10 hal tersebut dapat dikategorikan sebagai komunikasi digital. Disadari atau tidak, ternyata komunikasi digital menawarkan berbagai keuntungan dibandingkan dengan komunikasi konvensional. Di mana keuntungannya berupa efisien, cepat, hemat biaya, sistematis, fokus pada topik, dapat berbagai informasi, ada jejak digital, sehingga pesan mudah dilacak. Fleksibel, tampil lebih profesional, inovatif. Terima kasih teman sudah menyaksikan video ini. Salam.